Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal uquwah wad da'wah fi sabilillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala hadan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du faqala ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi iznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Masjid Al-Hidayah, jamaah subuh yang sama-sama insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan memberikan keberkahan kita di pagi subuh ini. Allahumma barik lana fi bukurina asbana wa asbahna mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyina Ibrahim wa ala nabiyyina ala Ibrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni amsaytu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa adim alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika wa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukur. Insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan kajian tentang al-jannah wa ahluha, tentang surga dan para penghuninya. Saya bacakan lagi satu ayat terkait dengan kenikmatan surga, kenikmatan dan kelezatan surga yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, yaitu yang terdapat di dalam surah Al-Fatir, surah ke-35 ayat ke-33. Sebenarnya didahului dengan ayat ke-32. Di dalam ayat ke-32 Allah menyatakan, "Tsumma arasnal kitaba alladzi istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab ini, yaitu Al-Quran, kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Alladzi istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi. Maka sebagian dari mereka ada yang menjalimi dirinya sendiri. Ya, mereka sudah diberikan hidayatul iman oleh Allah, hidayatul Quran, tapi kemudian mereka mencampakkannya. Mereka tidak mentaatinya. Mereka abai terhadap perintah Allah dan justru banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang Allah larang. Ini adalah kelompok mereka yang telah mengaku beriman atau beragama Islam tapi kemudian menjalimi dirinya sendiri. Ini kategorinya seperti itu, ya. Nah, tentu kelompok ini akan
masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, ya, akan dihukum oleh Allah terlebih dahulu di dalam neraka sesuai dengan kesalahan dan dosa-dosanya. Wa minhum muqtasidun, dan kelompok kedua adalah mereka yang berada di kelompok pertengahan. Jadi yang orang-orang yang beriman yang berada di barisan atau di kelompok min ashabil yamin, ya, disebut dalam surah Al-Waqiah seperti itu, ya, kelompok kanan, yaitu orang-orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanan atau dengan tangan kanannya. Nah, mereka adalah orang-orang yang insya Allah akan masuk ke dalam surga, tapi dengan proses hisab terlebih dahulu, ya. Tapi kemudian mereka selamat lalu masuk ke dalam surga, ya, walaupun hisabnya juga mungkin sangat lama, sangat panjang, ya. Kemudian wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah, dan yang ketiga adalah kelompok yang berlomba-lomba untuk, ya, melaksanakan kebaikan, untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan amal-amalnya, ya. Yang di pertemuan pertama saya mengistilahkannya adalah orang-orang yang berkejar-kejaran untuk menjadi yang terdepan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya, karena sabiqo itu berlomba-lomba, ya. Berlomba-lomba untuk mendahului lah, kira-kira begitu, ya. Nah, di dalam beramal itu kita harus saling mendahului, ya, memang, ya. Nah, kemudian di ujung ayat ini Allah menekankan ke kelompok yang ketiga, memberikan tekanan kepada kelompok yang ketiga, dzalika huwal fadlul kabir. Nah, mereka yang seperti itulah yang akan mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah. Artinya dia akan mendapatkan kebaikan yang lebih besar, lebih bagus di akhirat ketimbang kelompok yang kedua tadi, yang juga masuk ke dalam surga, ya. Jannatu adni yadkhulunaha, ayat ke-33-nya, ya. Mereka akan masuk ke dalam surga, ya. Surga Aden, ya. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a, ya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Jadi nanti kita dapat gelang, ya, dikasih gelang, ya, oleh Allah di surga nanti. Ini bagian daripada aksesoris surga yang Allah akan berikan kepada para penghuninya. Itu gelang dari emas dan mutiara. Jadi bukan ibu-ibu aja nih, ini ayatnya umum nih, ya. Jadi baik laki-laki maupun wanita, ya. Kalau sekarang kan jangankan pakai belinya juga susah kayaknya, ya. Ya, gelang emas berlapis mutiara atau bertahtakan mutiara. Wa libasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di dalam surga itu adalah sutra, ya. Akan diberikan pakaian sutra oleh Allah, ya, baik sutra yang tebal maupun sutra yang tipis, ya. Nanti ada dua jenis pakaian di dalam surga ini, yang terbuat dari sutra, ada sutra yang tebal, ada sutra yang tipis, ya. Nah, itu akan diberikan kepada para penghuni surga. Ya, ini mungkin hikmahnya kenapa kita dilarang pakai emas, ya kan, laki-laki ini, ya. Kemudian pakai sutra juga, kan. Sutra ada sebagian ulama yang kemudian melarang juga, mengharamkannya juga, ya. Nah, karena itu nanti akan menjadi pakaian surga, ya, menjadi perhiasan surga, emas dan mutiara itu, ya. Nah, ini teman-teman sekalian tentang tambahan informasi mengenai kenikmatan, ya, dan kelezatan yang akan dialami, yang akan dirasakan oleh
para penghuni surga. Semoga kita semua mendapatkannya ya. Nah, kemudian di dalam hadis ya, di dalam satu riwayat disebutkan bahwa nanti juga di dalam surga itu ada pasar. Ya. Jadi ada pasar yang kita juga nanti akan mengunjungi pasar itu ya, setiap hari Jumat. Ya. Jadi enggak usah khawatir, jadi kita tetap bisa beraktivitas berbelanja seperti di dunia ini ya. Jadi Allah sediakan nanti pasar di mana para penghuni surga setiap hari Jumat ya mengunjungi pasar itu dan pulang dari pasar ya, maka wajah kita semakin terlihat tampan, semakin elok ya ketika pulang ke rumah disambut oleh istri-istri kita. Ya. Kenapa? Karena nanti Allah akan menampakkan wajahnya ya, sehingga kita bisa melihat Allah secara langsung ya. Inilah yang membuat kita nanti menjadi begitu bahagia, begitu gembira, luar biasa, karena tidak ada kenikmatan dan kelezatan lain ya kecuali melihat Allah ya. Nah, ini di dalam surah ke-50, surah ke-50 itu surah Qaf ya. Ayat ke-34 atau 35 ya. Allah menyatakan ya, bahwa nanti penduduk surga itu ya akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan yang akan mereka rasakan. Apapun yang mereka inginkan, mereka akan dapatkan di dalam surga. Lahum ma yasha'una fiha. Mereka akan mendapatkan apa saja yang mereka inginkan di dalam surga. Waladaina mazid, dan nanti juga akan ada kenikmatan tambahan yang Allah berikan kepada mereka. Lalu para penghuni surga itu bertanya, kenikmatan apa lagi yang akan kami dapatkan? Ya, ini aja udah begitu luar biasa gitu. Ini aja udah nggak kepalang tanggung lah kira-kira gitu. Mereka sudah merasa itu udah nikmatnya ke puncak, puncaknya kenikmatan lah kira-kira begitu ya. Karena mereka nggak pernah ngalamin ya hal-hal tersebut ketika di dunia. Ya. Nah, para ulama menyatakan yang dimaksud dengan waladaina mazid adalah kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menampakkan dirinya sehingga kita para penghuni surga itu bisa melihat Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah tambahan mengenai sekelumit kenikmatan yang akan dirasakan oleh para penghuni surga. Baik, kemudian kita masuk kepada ciri-ciri penghuninya yang keempat. Ya, tadi yang tiga sudah kita bahas seperti yang disampaikan oleh Akhina Irfan. Ya, yang keempat adalah masih dalam kategori poin pertama sebenarnya ya, yaitu yang akan menjadi para penghuni surga itu adalah merupakan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang selalu melakukan amal-amal yang dicintai oleh Allah. Ya. Sudah tiga kita bahas amal yang dicintai oleh Allah yang membuat pengamalnya dicintai oleh Allah. Ya. Kalau Allah sudah cinta, pasti ya Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Ya. Nah, yang keempat adalah terkait dengan orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang senantiasa beramal secara kontinu, secara istimror, secara terus menerus ya. Dan amalnya itu enggak ditinggalin atau enggak pernah ditinggalin. Ya, kadang-kadang ada orang yang beramal ya, kalau lagi rajin, amalnya ngegas ya, digaspol lah kira-kira kayak bulan Ramadan ini ya.
Itu kan semuanya ke masjid di awal-awal tuh, di gaspol gitu kan. Nanti sudah masuk 10 hari pertama, mulai gasnya mulai diturunin ya, mulai menurun ya, sehingga mulai lambat jalannya ya. Ya, bahkan ada yang ketinggalan ya, bahkan ada yang mogok ya kendaraannya ya, nggak datang lagi ke masjid misalnya gitu. Ini alhamdulillah kita termasuk yang dijaga oleh Allah ya, untuk terus berada di masjid ya selama sholat fardu kita di bulan Ramadan ini, insya Allah sampai akhir Ramadan ya. Nah, jadi kalau lagi rajin, lagi datang moodnya, itu ibadahnya begitu luar biasa lah gitu ya. Tapi ketika moodnya hilang, ketika muncul malesnya, boringnya, mulai melemah ibadahnya. Itu ada yang begitu fluktuatnya, ada orang yang kayak gitu ya, mungkin banyak ya, enggak sedikit ya. Nah, makanya ketika Rasulullah ditanyakan dalam konteks yang lain oleh sahabat Nabi, ayu a'malu ahabbu ilallah ya Rasulullah ya, Rasulullah juga menjawab ya, ini kan sebenarnya pertanyaan sama dengan 3 amal yang sebelumnya, cuman konteksnya berbeda nih ya. Dalam kesempatan yang berbeda para sahabat Nabi itu bertanya kepada beliau. Nah, ketika ditanyakan pertanyaannya yang seperti ini kembali, maka ya Rasulullah menyatakan adwamuha wa in qala, yaitu amal yang dilakukan secara kontinu, secara terus menerus, walaupun sedikit. Nah, inilah yang termasuk amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika sahabat Nabi bertanya, apa amal yang dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Yaitu amal yang selalu dilakukan secara terus-menerus tanpa henti sampai akhir hidupnya, wa in qala, walaupun sedikit. Nah, makanya banyak ya guru-guru kita yang memberikan penjelasan tentang hal ini, bahwa amal yang baik itu, yang ahsanu amala itu, yang ahabbu amala itu adalah amal yang terus menerus dilakukan walaupun sedikit, bukan amal yang banyak tapi cuma sekali-sekali waktu saja dilakukannya. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah mengingatkan para sahabatnya terkait dengan sholat malam. Jangan kamu seperti si fulan, dulunya rajin sholat malam setiap malamnya, tapi sekarang sudah tidak sholat malam lagi. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini yang penting kita lakukan. Jadi kalau kita ingin menjadi para penghuni surganya Allah, kita harus ya, berupaya untuk melaksanakan amal-amal kita itu secara istimror, secara terus-menerus, secara istiqomah. Walaupun barangkali tidak seluruh amal kita bisa melakukannya seperti itu, paling tidak ada ya amal-amal tertentu yang menjadi, kalau dalam tanda petik ya, bahasa taposnya amal gacoan kita lah ya, yang kita benar-benar fokus untuk tidak meninggalkannya. Entah itu 1 amal, 2 amal, 3 amal, mastata'tum ya, sesuai dengan kemampuan kita, sehingga ada amal andalan kita nanti yang akan kita ini di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Apa misalnya tadi sholat tahajud, ya. Maka kalau kita bisa itu sangat baik, ya, karena sholat sunnah yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat tahajud. Karena salah satu-satunya sholat sunnah yang dicantumkan di dalam Al-Quran adalah sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Maka seyogianya iwati fillah, jadi setelah kita dibiasakan di bulan Ramadan ini untuk melaksanakan sholat tarawih setiap malamnya, ya, seyogianya setelah bulan Ramadan qiyamul lail kita berlanjut. Sholat tarawih itu kan sebenarnya qiyamul lail yang diawalkan waktunya. Tapi memang dari sejarah, ya, kaum muslimin, bahwa sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Sholat tarawih, sholat malam yang kemudian diistilahkan dengan tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Di luar Ramadan ya namanya qiyamul lail atau sholat tahajud. Ya, maka para ulama menyatakan bahwa sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Ya. Dan sholat tarawih itu adalah sebenarnya sholat malam. Maka selesai bulan Ramadan, sholat malamnya kita bisa lanjutin. Ya, walaupun cuma 2 rakaat. Ya, setiap malamnya ditutup witir 1 rakaat, ya 3 rakaat. Itu jauh lebih baik daripada kita kemudian setelah bulan Ramadan berhenti sholat malamnya. Nanti kita laksanain lagi kalau kita lagi mau sholat malam baru kita bangun, gitu. Akan lebih bagus kita pertahankan, ya, terus kita lakukan sholat malam itu walaupun cuma 3 rakaat setiap malamnya. Ya. Nah, bahkan kalaupun misalnya kita nggak bisa atau sulit untuk bangun di akhir malam, maka lakukan seperti di bulan Ramadan. Ya, di awal malam kita melakukannya sebelum tidur misalnya. Pulang dari sholat isya dari masjid ke rumah langsung sholat lail, ya, mastata'tum, ya, semampu kita, karena ketakwaan itu adalah, ya, mastata'tum, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi bagi teman-teman barangkali yang agak sulit bangun malam, bisa dilakukan di awal malam sholat tahajud itu atau qiyamul lail itu, ya. Kalau Rasulullah itu biasanya beliau setelah isya, ya, kalau tidak ada aktivitas yang urgent, ya, yang priority, beliau langsung istirahat, mempercepat waktu tidurnya, ya. Nanti jam 11 malam beliau bangun, ya. Dari situlah kemudian dia sholat malam sampai jam 3 kurang lebih. Sampai pukul 3 kalau hitungan ini kitanya lah, ya, rata-ratanya jam 3 sampai jam 3. Beliau sholat malamnya dari jam 11 sampai jam 3. Kurang lebih berapa tuh? 12, 1, 2, 3, kurang lebih 4 jam, ya, bahkan 4 sampai 5 jam. Ya, setelah itu beliau tidur, istirahat lagi, ya. Tidur, kemudian nanti beliau akan bangun ketika Bilal mengumandangkan azan. Jadi kalau Bilal azan itu biasanya azan pertama. Jadi 30 menit sebelum masuknya waktu subuh yang sesungguhnya, waktu fajar. Nah, beliau bangun biasanya untuk siap-siap melaksanakan sholat subuh, ya. Nah, seperti itu rutinnya, ya. Walaupun kadang-kadang kalau ada ini bisa berubah waktunya. Kalau memang ada keperluan-keperluan yang
urgent bisa berubah waktunya ya. Nah ini beliau pernah menyampaikan ini kepada sahabatnya ya. Jadi bukan hanya saumnya Daud yang terbaik, beliau juga menyatakan kalau kamu ingin melaksanakan sholat malam, maka contohlah Nabi Daud, sholat malamnya Nabi Daud ya. Sholat malam yang terbaik adalah sholat malamnya Nabi Daud. Beliau tidur di awal malam lalu bangun ya, beliau melaksanakan sholat lalu tidur lagi ya, kemudian baru setelah itu bangun lagi untuk melaksanakan sholat fajar atau sholat subuh ya, kira-kira gitu ya. Walaupun waktu itu tentu tidak sama ya, sholatnya seperti subuh yang kita lakukan ya. Nah jamaah rahimakumullah, ini yang harus kita lakukan ya, untuk mendapatkan cinta dari Allah adalah melaksanakan amal-amal yang kontinu, yang terus-menerus tanpa jeda ya, walaupun sedikit. Nah begitu juga sedekah ya, ini juga akan baik kalau kita lakukan tiap hari walaupun sedikit, katakanlah 5.000 setiap hari ya, kita sedekahkan, kita masukkan mungkin ke infak masjid. Kalau misalnya kita ke masjid masuk sebelum masuk ke ruangan masjid kan ada kotak tuh, kita masukin 5.000 setiap hari. Sebulan berapa? 150.000 ya. Jadi infak kita di masjid itu 150.000 sebulan. Saya mau infak di masjid 150.000 sebulan. Nah dibagi 30 jadi 5.000 sehari. Itu lebih Allah sukai daripada 150.000 satu kali sebulan. Gitu. Nah strateginya begitu jamaah rahimakumullah teman-teman ya. Ya, kalau mau 300.000 berarti dicicil setiap harinya 10.000 gitu ya. Kalau sekarang kelupaan bawa duit, besok di double misalnya gitu ya. Ya bisa saja nggak ke masjid, bisa saja nanti mungkin divariasiin. Atau misalnya kita buka kita siapkan tempat uang di rumah. Ya, jadi kita tabungin di rumah itu infaknya. Ya Allah, ini sedekah saya, infak saya pagi ini atau hari ini, taruh di situ. Setiap hari gitu. Nanti baru dikasih diberikan sedekah itu entah ke masjid, ke fakir miskin setelah sebulan. Itu ya, misalnya seperti itu boleh ya. Atau setelah 2 bulan, enggak apa-apa juga ya. Saya pernah melakukan itu ya, saya coba ya tiap hari nyelengin ya dengan niat bersedekah pulang dari masjid biasanya ya, habis sholat subuh ya saya niatkan itu ya. Nanti sudah 1 bulan ya atau 2 bulan saya keliling sama istri ya, saya keliling cari istri, saya yang sasaran kita pemulung biasanya ya. Jadi kalau ada pemulung kita kasih ya. Ada yang ya kadang-kadang 20.000 atau 50.000 ya untuk sarapan mereka ya pagi-pagi kayak gitu ya. Itu pernah saya lakukan kayak gitu. Nah, jadi intinya begitu ya. Adwamuha wa in qala. Amal yang terus-menerus kita lakukan walaupun sedikit ya. Nah kemudian juga zikir. Zikir harus ada, zikir andalan nih jamaah rahimakumullah ya teman-teman ya. Apa zikir andalannya ya, silahkan nggak apa-apa, yang penting tiap hari diamalin, jangan sampai enggak ya. Kalau saya maksurat tiap pagi sampai pada subuh biasanya kalau saya nggak ngisi kajian, dan menjelang maghrib. Itu hampir setiap hari saya lakukan ya, zikir maksurat. Karena zikir maksurat itu udah semua zikir itu masuk ya,
Tapi kalau memang kepanjangan nggak apa-apa. Ya, hatta hanya subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi. Dalam hadis Muslim dikatakan, siapa yang mendawamkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi setiap harinya 100 kali, ya, maka kata Rasulullah akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Ya, gampang nggak? Gampang kan? Sedikit nggak? Sedikit. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Kemudian ada ulama yang menggabungkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ya. Ya, itu silahkan, boleh ya dilakukan itu. Jadi setiap ini biasanya zikir ini saya lakukan sebelum menjelang subuh di waktu sahar. Saya perbanyak itu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ya. Atau salawat jamaah, ya, salawat misalnya setiap hari berapa, ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sambil pergi ke kantor dan seterusnya, ya. Jadi ada amal-amal yang walaupun sedikit tapi terus kita lakukan tiap hari, ya, baik pagi, ya, siang ataupun malam, silahkan, ya. Nah kemudian zikir waktu sholat misalnya. Jadi kan biasanya kalau yang dijaharkan itu kan ada urutannya tuh, ya, zikirnya, ya, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa qayyum wa atubu ilaihi, la ilaha illallah wa syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, dan seterusnya sekian kali, ya. Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya, ya. Itu sebenarnya ketika kembali kepada apa yang dilakukan Rasulullah itu setelah selesai sholat itu biasanya membaca astagfirullah dan Allahumma antas salam saja misalnya. Setelah itu kemudian beliau berbalik, kemudian memberikan tausiah kepada para sahabatnya, ya. Tapi kemudian di kali waktu yang lain beliau misalnya berzikir dengan membaca surah atau ayat kursi misalnya, ya. Kemudian pada kali yang lain beliau membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, ya. Kemudian Allahu Akbar 33 kali ditutup dengan, ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah, dan seterusnya jadi 100, ya. Jadi itu berbeda-beda ininya, ya. Nah, oleh para ulama digabung jadi satu, ya, jadi wirid ba'da sholat, ya. Nah itu kalau kita merujuk kepada hadis-hadisnya semuanya ada fadilah-fadilahnya, ya. Siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardunya, jadi di setiap sholat fardu, ya, setelah selesai sholat fardu baca ayat kursi, ya, maka dia dipastikan masuk ke dalam surga, dan tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian, ilal maut. Di akhirat kita mati nggak? Mengalami kematian lagi nggak? Enggak, kematian itu hanya kematian di dunia. Nanti di akhirat kita kekal. Berarti tidak ada yang menghalangi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah, karena tidak ada kematian di akhirat nanti. Ya, Rasulullah menyatakan bahwa yang bisa menghalangi kita masuk surga adalah kematian. Kalau kita amalkan ayat kursi setiap sholat fardu, ya. Nah, ini hal-hal yang sederhana tetapi seringkali kita luput untuk
melaksanakannya, ya. Nah ini dan lain-lain lah, kira-kira seperti itu, ya. Adwamuha wa in qala. Nah kemudian yang berikutnya, yang kelima, ya, orang yang dicintai Allah adalah orang yang mencintai dan menyayangi sesama saudaranya, ya. Yuhibbu fillah kama yuhibbu li nafsihi. Orang yang menyayangi saudaranya, mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Makanya kan ada hadis yang menyatakan, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan seorang itu beriman kepada Allah, maksudnya tidak sempurna imannya, bukan enggak beriman sama sekali, enggak, ya. Sebelum dia mencintai saudaranya, sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Rasulullah pernah menceritakan kepada para sahabatnya tentang satu kisah di zaman Nabi Musa, ya. Ada seorang hamba Allah di zaman Nabi Musa, dia ingin bersilaturahim dengan saudaranya, kenalannya, temannya, cuman jauh, ya, jauh, tinggalnya dari rumahnya, mungkin di luar kota lah, kira-kira gitu. Kadang-kadang kan saya suka sering dengar, ngapain lagi gitu, kan jauh banget, ya. Mendingan ngerjain yang lain kan gitu. Belum tentu juga di sana ada saudaranya. Belum juga tentu juga nanti kita diterima dengan baik dan seterusnya, ya. Suka begitu tuh, ya. Ya. Nah, kemudian ketika dalam perjalanan Allah mengutus seorang malaikat. Tanyakan kepadanya, apa motivasi dia? Apa tujuan dia untuk mengunjungi temannya tadi? Akhirnya didatangi oleh malaikat lah orang ini, ya. Ditanya oleh malaikat. Tentu dia tidak tahu kalau itu malaikat, ya. Mau kemana? Oh, saya mau ke teman saya, sahabat saya. Ingin silaturahim, udah agak lama juga nggak ketemu. Di mana tinggalnya? Di sana. Disebut, kan jauh tuh, ya. Ngapain? Emang apa sih tujuannya ke sana? Mau? Emang saudara kamu tuh orang kaya? Ya alhamdulillah sih, memang dia, alhamdulillah dikasih kemudahan di dalam hartanya oleh Allah. Oh berarti kamu ini dong, ya, ke sana tuh pengen dapat, ya, apa namanya, ya, apa, THR lah gitu, ya. Ya, karena hartanya dong kalau gitu, ya, kamu ingin mendapatkan hartanya dong. Oh enggak. Saya ke sana tuh benar-benar lillahi ta'ala, karena Allah, karena saya mencintainya, karena saya menyayanginya sebagai saudara seiman, ya. Benar masa bohong gitu, ya. Nah kemudian Allah menyatakan kepada malaikatnya, katakan kepadanya, wahai malaikat, bahwa aku telah mencintai dirinya. Jadi ketika dia mencintai saudaranya, ya, karena Allah, maka Allah akan mencintai. Nah itu berlaku untuk kita, untuk semua hamba Allah, ya. Jadi bagi siapa yang mencintai saudaranya, ya, karena Allah, al-hub fillah, itu insya Allah Allah akan mencintai kita. Makanya ketika Nabi sedang bincang-bincang dengan seorang sahabat, tiba-tiba ada sahabat lain, lewat, kemudian dia menyapa Rasulullah, dan orang yang sedang berbincang dengan Rasulullah itu, setelah itu dia pamit, ya, karena ada urusan.
Lalu orang-orang ini ngomong nih, yang lagi bincang-bincang sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya menyintai dan menyayangi dia, ya, teman saya itu, ya, karena Allah. Saya senang dia perangainya baik dan sudah diceritakan. Terus Rasulullah tanya, kamu sudah menyampaikannya belum kepada yang bersangkutan? Belum ya Rasulullah. Sampaikan, katakan bahwa kamu mencintainya, menyayanginya karena Allah, supaya dia tahu bahwa engkau benar-benar mencintainya. Ya. Nah ini yang kadang-kadang kita suka kelupaan juga nih, ya kan? Ya. Padahal ini hal yang sangat fundamental di dalam Islam. Ya, bahwa orang yang beriman itu bersaudara satu sama lain, yang seharusnya mereka saling mencintai dan menyayangi, bukan saling bertengkar satu sama lain, berselisih satu sama lain. Ya. Nah di dalam surah Al-Maidah ayat ke-54 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah ajillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi, ya, wala yakhafuna laumata laim. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu murtad dari agamamu, ya, murtad itu ada dua, ya, keluar dari Islam masuk ke dalam agama Islam, yahruju minal Islam ila ghairil Islam. Terus yang kedua, makna murtad secara maknawi, dia tetap Islam tapi perilakunya sama dengan orang-orang di luar Islam. Artinya dia takholli an nasratillah. Ya, jadi kalau kata para ulama gitu, enggak peduli dengan agama lah, dengan agama Allah. Enggak mau menolong agama Allah, enggak mau membela agama Allah. Cuek aja. Orang-orang ke masjid dia enggak ke masjid, orang-orang puasa dia enggak puasa, kira-kira begitu ya. Ya. Orang ngaji nggak mau ngaji, senangnya dangdutan misalnya, misalnya ya. Nah kayak gitu ya. Nah maka kemudian Allah bilang, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka nanti Allah akan datangkan, ya, kaum yang akan menggantikan orang-orang tersebut, ya. Jadi nanti orang-orang, kalau kita sudah nggak peduli lagi, nanti kita akan kepada agama Allah ini, itu akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan ganti dengan kaum yang baru. Yang cirinya yang pertama disebut oleh Allah adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya. Allah mencintai mereka ya karena mereka mengamalkan atau beramal, beraktivitas, ya, dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk tadi berjihad di jalan Allah, termasuk yang kita bahas di akhir ini, di poin kelima ini, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayo kita biasakan silaturahim, ya. Jadi kalau punya teman di mana, jaga, ya, pertalian silaturahimnya, ya, nikmat ukhuwahnya dijaga, ya, kita kunjungi, ya, kita silaturahim, ya, sambung silaturahimnya dengan mereka dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, karena cinta kepada Allah, ya, semata, ya. Nah kalau ini kita lakukan, maka kita sudah mengamalkan perbuatan yang sangat dicintai Allah, dan kemudian Allah pasti akan mencintai kita, seperti kisah yang dituturkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, yaitu tentang umatnya Nabi Musa,
ya, Allah langsung menyatakan kepada dirinya bahwa Allah mencintainya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, inilah nikmat ukhuwah Islamiyah, ya, yang sekarang ini mulai luntur, ya. Kita saling menjauh satu sama lain sekarang ini dengan sekat-sekat organisasi, ya, sekat-sekat partai ataupun ya sekat-sekat lainnya, ya. Kita saling berbangga dengan ya baju kita masing-masing, ya. Seolah-olah sekarang ini sulit kita untuk saling mencintai dan menyayangi, saling bersatu, ya. Untuk bisa saling menisbikan perbedaan-perbedaan yang ada, ya. Sekarang perbedaan tersebut ya telah menghalangi kita untuk saling menyatu, untuk saling mencintai dan menyayangi. Di medsos hampir tiap hari saling hujat menghujat, ya. Masih saja kita baca, ya. Masih saja kita temui, ya, yang kelompok ini menyalahkan kelompok itu. Begitu juga sebaliknya, ya. Nah, ini yang kita prihatinkan tentunya, ikhwati fillah rahimakumullah, ya. Padahal di dalam surah Al-Hujurat Allah menyatakan, ya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, ya. Nah, terakhir, ya, Allah memuji orang-orang Ansor, ya, di dalam surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr surah keberapa? 59, ya. Ini langsung memuji sikap orang-orang Ansor yang begitu mencintai, ya, orang-orang yang beriman, ya. Ayat ini yang membuat cemburu kaum Muhajirin. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun, ya. Masya Allah nih, ya. Karena banget cintanya kepada saudaranya Muhajirin, maka apapun diberikan kepada mereka yang sebenarnya mereka juga membutuhkannya, ya. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka kaum Muhajirin itu, dan mereka mengutamakan kaum Muhajirin atas dirinya sendiri. Itu coba, ya. Ya. Jadi mengutamakan kaum Muhajirin atas dirinya sendiri. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, ya. Ini yang disebut dengan ihsan, mendahulukan kepentingan saudaranya daripada kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya lanjutkan, ya. Meskipun mereka juga memerlukan apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin itu, dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang akan beruntung. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi kita tahu sejarah hijrah itu bagaimana luar biasanya Rasulullah mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansor. Jadi satu orang Muhajirin, ya, dipersaudarakan dengan satu orang Ansor. Ini saya sebut dengan ta'akhi, mempersaudarakan, ya.
Nah, orang Ansor itu diberikan ya amanah oleh Rasulullah untuk melayani keperluan kaum muhajirin. Ya. Dan ternyata ekspektasinya melebihi apa yang disampaikan Rasulullah kepada mereka. Yang punya rumah 2 dibagi rumahnya satu-satu ke muhajirin. Ini saya punya rumah 2, 1 buat kamu. Ya. Yang punya harta sekian, misalnya 1 miliar lah, dibagi 2 hartanya. Ini saya punya harta 1 miliar. Ya, setengah buat saya, setengah buat kamu. Kira-kira gimana? Ada nggak yang begitu sekarang? Susah nggak? Wajar kamu kalau kemudian Allah memuji mereka. Nggak sampai di situ doang, teman-teman. Ini yang kita nggak habis pikir. Makanya ekspektasinya melebihi apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka. Saya punya istri lebih dari 1. Kamu kan kesini dengan meninggalkan istri kamu, karena istrinya masih banyak yang musyrik, ya kan? Kan ditinggalin tuh. Nah, silakan kamu pilih mana yang kamu senangi, nanti akan saya talak, silahkan kamu nikahi. Masya Allah, ya. Persaudaraan mana lagi yang mengalahkan ini? Ibadati fillah rahimakumullah. Nah, seharusnya kita malu, ya, sekarang ini. Maka untuk level yang lebih rendah saja dari apa yang pernah mereka melakukannya, kita nggak mau sih. Misalnya menjaga marwah kita masing-masing, ya. Iksar terhadap saudara kita ketika kita datang ke masjid, ya. Yang misalnya kunut, kita biasanya nggak kunut, ya. Apa salahnya ikhwati fillah? Kemudian kita ikut kunut dengan mereka, ya. Ini yang sering kita karena ego kita. Kenapa sih enggak misalnya kita biasanya mensirkan basmalah misalnya dalam sholat kita, lalu kita sholat di masjid yang menjaharkan basmalah, kita disuruh jadi imam. Kenapa kita tidak jaharkan basmalah kita? Toh enggak dosa kan? Ini masih dalam konteks ikhtilaf bainal ulama. Kita bisa memilih. Padahal di sisi lain adalah perintah untuk kita bersatu dari Allah di dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini para ulama mufassirin hampir semuanya menafsirkan bersatu wajib hukumnya, berpecah belah haram hukumnya. Tapi dalam konteksnya, dalam prakteknya jauh panggang dari arah, dari api. Kita saling ego satu sama lain. Oh, saya merasa benar, ya. Saya misalnya, mohon maaf misalnya, saya nggak kunut. Tapi sekarang saya tinggal di lingkungan yang musholahnya masjidnya pakai kunut. Kalau saya sholat di situ, semuanya nggak ada yang mau jadi imam, ya, nggak ada yang mau jadi imam. Ya, mereka menyalahkan saya. Kalau saya suruh udah nggak apa-apa, Pak Ustadz aja. Nggak ada yang mau, Pak Irman. Ya saya pakai kunut untuk menghormati. Waktu saya bangun amal mulia 1 tahun saya kunut, kurang lebih 1 tahun lah, ya. Saya nanya ke Dr. Salim Segap Al-Jupri. Saya datang ke beliau, Ustaz, saya mau pindah, ya, ke Tapos. Ya, beliau tahu bahwa saya, karena beliau Dewan Pengawas Syariah di grup Hotel Sopian grup Sopian Hotel waktu itu. Di sana kan Nahdiyin kebanyakan, ya, di lingkungan amal mulia itu rata-rata itu semuanya pakai kunut masjidnya. Boleh nggak kalau saya nanti kunut? Boleh, nggak apa-apa, silahkan. Ya, menjaga persatuan itu lebih penting daripada, ya, kita ego mempertahankan pendapat
dan ijtihad mazhab atau fikih. Saya kunut. Nah, setelah saya dekat dengan mereka bisa nerima, ya. Sudah ibarat itu apa ya? In group lah kira-kira ya. Saya sudah diakui sebagai bagian dari mereka. Pelan-pelan saya tinggalkan kunut, saya nggak kunut di masjid. Alhamdulillah nggak ada berisik, ya. Nah, kadang-kadang kita ego, Pak, yang membuat akhirnya kita saling jauh selama ini. Hilang sudah mahabbah kita antara satu dengan yang lain. Saya coba, dulu dia murid saya di Amal Mulia, ya. Sekarang sudah SMA, hafal 5 juz. Tetangga saya sekarang ini suka sering juga ke musola. Kemarin saya suruh, beberapa waktu yang lalu saya suruh jadi imam, ya, ada saya dan orang-orang tua yang lain di musola itu, ya. Saya sengaja dia suruh jadi imam biar nanti ada regenerasi, ya. Walaupun yang lain agak keberatan kelihatannya, ya. Imam, apa yang dilakukannya? Dia mensirkan bismillah. Mungkin dia memang tahfiznya kepada guru tahfiznya itu mensirkan bismillah, ya. Kemudian wiridnya itu setelah selesai sholat nggak jahar, ya. Dia dengan gayanya sendiri, ya. Dia sirkan basmalahnya setelah sholat, langsung balik badan, ya. Dia tidak menjaharkan. Ada peribahasa menyatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya. Ini kadang-kadang kita ego. Padahal orang tua kita sudah mencontohkan. Buya Hamka, nggak usah jauh-jauh deh ke periode yang sebelumnya, ya. Periode salaf nggak jauh-jauh, terlalu jauh lah. Di kita aja dah Buya Hamka. Dulu ada tokoh Buya Hamka, kenal kan? Ulama kita. Beliau dari Masyumi, organisasi Muhammadiyah. Makanya banyak ada beberapa universitas Muhammadiyah dinamakan Universitas Hamka. Beliau punya Al-Azhar di Kebayoran. Tiap subuh, Ahad subuh beliau memberikan kajian. Semasa dengan beliau adalah ketua NU-nya Idam Khalid. Beliau ketua MPR. Itu anaknya Hamka, Irfan Hamka, cerita. Jadi kalau Pak Idam Khalid sholat di Masjid Al-Azhar, beliau sekarang subuh datang tuh ikut dengerin kajian Hamka. Jadi kalau beliau datang, Idam Khalid jadi makmum di belakang dia, beliau kunut. Hamka kunut untuk menghormati sahabatnya Idam Khalid. Begitu juga sebaliknya. Ya, kalau dalam satu acara ketemu nih berdua, kemudian Idam Khalid yang menjadi imam dalam sholatnya, ya, pas sholat subuh beliau nggak kunut karena ada Hamka di belakang jadi makmum. Mereka sering menghormati satu sama lain. Nah, kemudian ada yang bertanya, katanya ke Hamka, Buya, kan Buya bilang sholat subuh itu nggak kunut. Bahkan pernah dalam satu saat dinyatakan bid'ah gitu, ya. Ada yang bilang bid'ah. Kok Buya kunut? Kemudian Hamka dengan ini menjawab, ya.
dengan bijak menjawab, dulu waktu saya beristihad seperti itu, buku yang saya baca masih sedikit. Nah, sekarang saya sudah lebih banyak membaca buku sehingga saya paham bahwa Islam itu sangat luas pemahamannya. Makanya saya kunut kalau saya sholat bersama dengan teman-teman yang kunut untuk menghormati mereka. Kenapa sih kita nggak bisa begini dalam rangka mahabbah? Kok kita maksain gaya kita di tempat yang tidak seperti itu? Kenapa itu terjadi? Karena ada kesombongan. Saya lebih benar, dalil saya lebih kuat. Pada hal yang halal haram, oke. Tauhid syirik harus. Tapi pada hal-hal yang sifatnya furu'i, harusnya kita berlapang dada untuk saling menghormati satu sama lain, saling mendahulukan. Ya. Nah, ini yang disebut dengan ihsar, saling mendahulukan saudara kita, kepentingan saudara kita daripada saudara kita, dalam laga menjaga cinta dan kasih sayang kita satu sama lain. Nah, inilah rahimakumullah, 2 poin tambahan terkait dengan para penghuni surga. Insyaallah Allah takdirkan kita semua menjadi para penghuninya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup, silakan. Cukup ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah suruk belum nih? Udah ya?